Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kita punya perbincangan tadabbur hadis sahih. Pagi ini kita akan mentadabbur hadis yang ke-933 933 pada bab Kitabul Iman wat Tauhid wal Qadar, kitab tentang iman, tentang tauhid dan juga tentang qadar Hadis yang akan kita bincang di sini tentang masalah sifat dan perbuatan Allah yang begitu murah dalam membalasi perbuatan baik hamba-hambanya. Allah Al-Bar, Allah Al-Karim, Allah Al-Mannan, Allah Al-Ikram. Baiklah, saya bacakan hadisnya, dan yang sudah memiliki kitabnya sila dibuka kitabnya, yang tak punya boleh didengarkan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Muhammadin Rasulillah, idza ahsana ahadukum islamah fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha hatta yalqallaha azza wa jalla. Daripada Abu Hurairah, daripada Muhammad Rasulullah, idza ahsana ahadukum islamah, jika keislaman salah seorang di antara kalian telah menjadi baik, maka kullu hasanatin ya'maluha, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah baik Islamnya itu, tuktabu bi asyri amsalihha, akan dicatat oleh Allah dengan 10 kali ganda kebaikan, ila 700 di'fin, sampaikan dilebihkan pada 700 kali ganda. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, dan setiap keburukan yang dilakukan olehnya, tuktabu lahu bimithliha, akan dicatat oleh Allah dengan yang seumpamanya, yaitu satu keburukan dicatat satu keburukan, hatta yalqallaha azza wa jalla, sehinggalah dia menjumpai Allah azza wa jalla. Banyak pelajaran hadis yang akan kita keluarkan
selepas kita mentadaburnya dengan penuh kecermatan, menggunakan ya potensi ahsani taqwim kita yang boleh ya digunakan untuk memikir, memahami ya, sama ada memahami secara teksnya ataupun memahami secara konteksnya dengan pendekatan ilmu mantiknya ya ataupun ilmu bahasanya. Jadi hadis ini yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Secara umumnya Rasulullah bersabda bahwa sesiapa yang sudah baik Islamnya, maka ketika dia melakukan kebaikan akan dicatat oleh Allah dengan 10 kebaikan sehingga 700 kebaikan. Dan apabila dia melakukan keburukan, maka keburukannya itu hanya dicatat oleh Allah dengan 1 keburukan sampailah dia berjumpa Allah Azza wa Jalla kelak di hari akhirat. Hadis ini simple, mungkin sering kita dengar, tapi perlu kita bincangkan dengan lebih detailnya agar kefahaman hadis ini dapat merasuk dalam jiwa kita, dapat memuaskan akal kita, sehingga timbul satu azam, sehingga timbul satu iradah yang menggerakkan ya pola aksi kita menuju hamba Allah, hamba yang bertakwa. Oke. Apabila kita perhatikan ya ungkapan Nabi di sini, idza ahsana ahadukum islama, jika telah baik ya keislaman salah seorang di antara kalian. Maksudnya, kalau Islam kita itu sudah baik, maka konsekuensi atas kebaikan Islam itu yang pertama adalah dia akan melakukan tindakan praktis. Fakullu ya hasanatin ya'maluha tuktab bi ashri amsalha ila 700 dha'fin. Jadi Islam yang baik itu boleh mengarahkan pelakunya ya pemilik keislaman itu menuju perbuatan yang praktis yang dapat disaksikan, yaitu perbuatan baik ya, perbuatan baik yang indah ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita boleh melihat di sini ketika Nabi bersabda idza ahsana ahadukum islam, jika telah baik Islamnya salah seorang di antara kalian, bermakna ada juga orang yang mengaku Islam dan belum baik Islamnya ya. Maka orang yang belum baik Islamnya itu sebetulnya orangnya belum beriman. Dan orang yang sudah baik Islamnya itu adalah orang yang sudah beriman. Nanti perempuan boleh cek dalam Al-Quran surah Al-Hujurat tentang bab Islam dan iman ya, pada ayat yang ke-14 kalau tak silap ya. Ya, boleh dibaca start daripada ayat 12 ya, 13, 14 ya. Kita akan mendapatinya di situ ada satu ungkapan yang Allah sebutkan mengenai kisah orang Badui yang mendatangi Nabi dan mengatakan dirinya telah beriman, tetapi Allah menafikan keimanannya. Karena apa? Karena dia datang kepada Nabi menunjukkan bukti keislamannya secara zahir, namun Allah boleh melihat ya keimanannya ya belum lagi terrilis. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, imannya belum masuk ke dalam hatinya ya, imannya masih sangkut-sangkut dekat pagar hatinya ya, belum masuk lagi, belum istiqrar, belum menetap, belum tenang di dalam hatinya. Sehingga kita tak heran jika ramai kalangan di antara kita yang berstatus Islam sebagai agamanya tetapi belum ihsan keislamannya itu ya, belum lagi baik Islamnya itu, yaitu tadi karena asas keislamannya berupa keimanannya itu tidak diperolehi melalui jalur pemikiran dengan menggunakan potensi ahsani taqwim, yaitu berupa pendengaran, hati, dan juga penglihatan.
Jadi kita tak payah menafikan, kita masih terpalit dengan sifat orang munafik. Kita masih terpalit dengan sifat orang kafir. Walaupun amat sangat menyakitkan kita ketika kita dikatakan sebagai orang-orang yang masih terpalit dengan sifat orang kafir dan munafik, memang itulah hakikatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan bahwa sifat orang munafik, sifat orang kafir itu sama, yaitu sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un, fahum la yaqilun. Sifat orang kafir itu tidak menggunakan akalnya. Kalau kita tidak menggunakan akal kita, maka kita terpalit sifat orang kafir. Apakah akal itu? Akal itu adalah potensi yang Allah anugerahkan ke kita untuk merespon objek namanya Al-Quran dan alam semesta. Apakah itu? Daya pendengaran kita, itu akal kita. Daya pemahaman dan pemikiran kita, itulah hati kita. Daya penglihatan kita, ya, itulah mata kita. Jadi kalau kita iman tapi belum lagi dihasilkan oleh 3 potensi ini, maka besar kemungkinan Islamnya kita bukan Islam yang ihsan, yang ahsana ahadukum islamu, tetapi masih dalam kategori Islamnya orang Arab Badui. Secara zahirnya kita rukuk sujud, tetapi kita tak memahami mengapa kita rukuk sujud dalam salat kita. Mungkin kita juga berinfak, bersedekah, tapi kita belum memahami mengapa kita perlu berinfak, bersedekah. Adakah untuk memperkayakan kita? Ya, istilah-istilah enrich, memperkayakan diri dengan sedekah, ya, itu sebetulnya sudah keluar dari konteksnya Al-Quran. Karena kalau kita bersedekah dalam Al-Quran itu jelas-jelas ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusih, kamathali jannatin birabwatin. Ya. Karena kita ingin membuktikan keyakinan kita akan benarnya hari akhirat, tathbitan min anfusih, dan nanti untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah yang paling tinggi ketika di akhirat adalah ketika Allah menyingkapkan hijab, tabir yang membatasi antara orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang beriman boleh menyaksikan wajah Allah taala. Kita mencari ridha Allah taala seperti itu. Kalau setakat kita memperkayakan harta kita ke dunia, tak akan kemana harta itu. Akan berubah juga menjadi kotoran najis yang kita keluarkan setiap hari. Akan berubah menjadi apa, pakaian yang usang yang kita kenakan setiap hari. Akan menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja. Jadi tagline dalam kebajikan yang membuktikan Islam kita, iman kita, itu hendaknya selaras dengan skrip Al-Quran. Mari kita bawa ya pemikiran orang-orang Islam hari ini, ya, bukan pada harta kekayaan kita, ya, tetapi kita bawa kepada kenikmatan akhirat yang jelas-jelas lebih baik daripada kenikmatan dunia yang bersifat sementara, ya, berkekurangan, ada batasnya. Oke. Ketika mana seseorang yang telah memiliki keislaman yang baik, yang sempurna, yang ihsan begitu, mengarahkan orang itu kepada perbuatan baik, kita juga kena sadar, sebaik-baik kita, kalau kita sebagai hamba Allah yang memiliki potensi berupa syahwat, ya, berupa hawa, berupa nafsu, yang kita duduk dekat dunia yang dihiasi oleh pernak-pernik keindahannya, tentu kita juga tetap akan melakukan kesilapan. Bukan kita kata bahwa ketika baik Islamnya kita, idza ahsana islamuhu ahadukum, terus kita tidak berbuat buruk begitu. Tidak. Tetap kita akan jatuh pada keburukan walau baik bagaimanapun Islam kita. Itu satu kepastian, perempuan. Maka hitamnya dahi Anda yang menunjukkan Anda sebagai seorang ahli qiyamul lail tetap
tidak menafikan yang Anda akan melakukan kemaksiatan juga satu ketika. Kalau kita sudah dikata oleh Allah sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah, ya sampai bila-bila namanya kotoran itu tetap melekat dalam diri kita. Lalu bagaimana jika Islam kita sudah baik, kita buat baik? Lalu bagaimana jika Islam kita sudah baik, kita buat buruk? Disinilah kita belajar tentang tauhidullah, tentang al-imanu billah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan bertindak, melakukan perbuatan berupa pembalasan terhadap amal baik yang kita lakukan atas dasar Islam kita, terhadap amal buruk juga yang kita lakukan di luar jalur keislaman kita. Karena setiap orang kalau sudah melakukan kebaikan itu tandanya dia beriman, tapi kalau orang sudah melakukan kejahatan, ketika itu imannya sedang keluar, tapi tetap menunjukkan dia sebagai seorang muslim, tapi imannya ketika itu telah keluar. La yazni az-zani wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang ketika berzinanya itu dia dikatakan beriman kepada Allah. Tidak mungkin. Artinya ketika seseorang itu berzina, kata Nabi, pada ketika itulah imannya telah keluar. Namun ketika dia bertaubat, ketika dia sedang bertaubat, sadar akan perbuatan yang jahat itu, yang keji itu, dia kembali pada Allah. Ketika itulah hatinya dipenuhi oleh iman. Maka di sini juga kita boleh menentukan bahwa Islam itu terkait dengan ketaatan. Karena itu Islam itu terletak dalam sadru kita, dalam dada kita. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dadanya seseorang dilapangkan oleh Allah supaya disitulah duduknya iman. Minta maaf, Islam. Duduknya Islam. Jadi Islam itu terkait dengan ketaatan, amalan-amalan praktis. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Al-Musnad. Bahwa al-Islamu alaniyatun. Wal imanu batiniyatun. Bahwa keislaman itu adalah perbuatan-perbuatan zahir yang dapat disaksikan oleh mata manusia. Makanya orang Arab Badui ketika dia melakukan ketaatan dan dia mengaku beriman, Allah tolak imannya itu. Tapi Allah katakan dia itu Islam, tunduk. Tapi tunduknya anggota badan kita pada hukum Allah tidak disertai dengan tunduknya akal kita, batin kita. Itu kita diumpamakan macam hewan. Oleh siapa? Oleh pemilik karya Tafsir Al-Manar, yaitu Syekh Rashid Ridha. Jadi kalau kita hendak membezakan diri kita dengan hewan, kita kena puaskan akal kita, batin kita. Coba renungkan balik Al-Quran. Fikirkan balik baik-baik fenomena alam. Kita akan terpuaskan akal kita. Ketika akal kita puas, anggota badan kita tunduk, tunduknya kita bukan tunduknya hewan. Karena sampai bila-bila masa hewan tak punya akal. Bila hewan tak punya akal, tak perlu dipuaskan akalnya, cukup dipuaskan syahwatnya. Ketika dilatih untuk jadi tunggangan, cukup ketundukannya tanpa kepuasan akalnya. Tapi kita ketika punya akal, tak boleh kita tunduk tanpa kepuasan akal. Makanya iman tidak diletakkan oleh Allah dalam sadru kita, dalam lapisan hati kita yang paling luar, yaitu sadru kita, tidak. Tetapi kalau Allah bincang tentang iman, diletakkan pada lapisan hati yang kedua, yang namanya al-qalbu. Al-qalbu. Ketika qalbu itu menjadi tempatnya iman, maka hakikatnya qalbu itu yang akan mempengaruhi kelak segala apa yang berlaku dalam dada kita.
dada kita. Ramai kalangan umat Islam yang masih jahilkan perkara ini ketika mana dibagi nasihat, dibagi teguran, dibagi peringatan, ya, untuk beriman, untuk memperbaiki iman. Mereka menyangkal, mereka melawan. Aku udah beriman, aku kan udah sholat, aku kan udah ngaji, aku pun udah zakat, aku pun udah tutup aurat. Apalagi yang kurang? Kenapa sikit-sikit ada masalah? Selalu saya dikomplain iman saya masih belum sempurna. Selalunya begitu. Kenapa? Karena umat Islam hari ini hanya berpaksik pada amal alaniyah, yaitu amal-amal bersifat zahiriyah. Umat Islam tidak kekurangan amal zahiriyah sekarang. Mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Mereka berlomba-lomba untuk berinfak. Mereka berlomba untuk berhijab. Dalam bisnis pun sampai berhijab juga. Berhijab. Mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan amal zahiriyahnya. Mereka bangun di waktu malam. Ya. Mereka buat semua itu. Tetapi gelombang-gelombang getaran-getaran yang berlaku dalam kehidupannya menunjukkan apa yang ada dalam dirinya itu berlaku goncangan. Sehingga mereka mengalami stres, panik, depresi, tak tahu nak buat apa. Itu nak tunjuk bahwa kualiti imannya itu belum mampu menghantarkan kepada ihsan islami, keihsanan Islamnya itu. Jadi Islam seseorang yang bagus itu digerakkan oleh iman yang bagus. Dan iman yang bagus itu digerakkan oleh amalan hatinya yang bagus. Dan amalan hatinya yang bagus itu ditunjukkan oleh mulutnya yang lurus. Wala yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Ya. Kalau Islam itu adalah ketaatan zahiriyah yang ianya ditentukan oleh iman, maka ketahuilah, iman yang berada dalam hati kita itu tidak akan pernah lurus, sekali lagi tidak lurus kalbu kita. Dan kalbu kita tidak akan lurus selagi tidak lurus lisan kita. Maka lisan yang lurus, pembukti kalbu yang lurus. Kalbu yang lurus, pembukti iman yang lurus. Iman yang lurus, pembukti Islam yang muhsin, yang lurus. Lalu bagaimana ketika seseorang itu sudah berislam yang baik atas dasar iman yang baik, atas dasar hati yang baik, atas dasar lisan yang baik? Seluruh anggota badan yang dikawal oleh lisan yang baik itu akan melakukan kebaikan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kita telah beriman dan kita buktikan iman kita dengan takwa kita buktikan dengan kata-kata yang jujur, yang baik kita, insyaallah Allah katakan yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Dan ketika amal kita baik, hal itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka setiap hari ketika lisan kita berkata yang baik, hakikatnya perkataan yang baik oleh lisan kita dinantikan oleh anggota badan kita, sehingga tangan kita bergerak dengan penuh petunjuk, kaki kita bergerak penuh petunjuk, pendengaran kita pun aktif penuh petunjuk, mata kita melihat pun penuh petunjuk. Lalu apa jadinya jika Islam kita baik? Lalu kita berbuat baik. Disinilah perlu kita belajar tentang nama-nama Allah. فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبْ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. Bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim yang baik akan ditulis dengan 10 kali ganda kebaikan, bahkan sampai 700 kali ganda. Di sini saya perlu ingatkan. Di sini saya perlu ingatkan kepada diri saya, kepada kerabat saya, pada puan-puan sekalian, bahwa tidak semestinya
keislaman kita yang ditunjukkan oleh amal zahir kita akan dilipat gandakan secara automatik oleh Allah kepada 10 kali ganda kebaikan ataupun 700 ganda kebaikan. Semua ini bisyaratin, semua dengan syarat. Maka saya sangat-sangat menyayangkan jika kalangan ugamawan menyeru orang-orang Islam untuk berbuat baik, khususnya beramal kebajikan, dan sebaik-baik amal kebajikan itu dikatakan sebagai infak dan sedekah, lalu mengatakan secara otomatik bahwa ketika kamu berinfak, kamu akan dapatkan 10 kali kebaikan ataupun 700 kali ganda. Engkau boleh memperkayakan harta benda kamu semula, engkau boleh kembangkan harta benda kamu dengan infak itu. Tidak. Sekali lagi tidak. Allah telah memberikan syarat pelipat gandaan ini untuk siapa? Bukan untuk seluruh orang Islam yang berinfak, tetapi untuk orang-orang tertentu yang diketahui oleh Allah bahwa niat dalam berinfak itu bukan untuk memperkayakan atau memperkembangkan harta benda, tapi niat berinfak itu adalah untuk mencari ridha Allah dan membuktikan benarnya keyakinannya terhadap hari akhirat, dengan dibuktikan melalui lisannya yang terjaga, tidak pernah mengungkit-ungkit, dengan dibuktikan melalui tindakannya yang tak pernah tunjuk-tunjuk di depan umum. Itu yang akan diterima oleh Allah Ta'ala dan akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka perkara ini bukan mudah. Artinya yang dilipat gandakan oleh Allah karena perkara ini susah, hanya sedikit di antara umat Islam yang mendapatkannya. Di saat kita tengok, kita seronok. Di saat kita mencermati, mentadaburi, mengaitkan hadis ini dengan petunjuk Al-Quran, kita ketakutan. Karena itu dalam surah Al-Mu'minun dikatakan bahwa ciri orang-orang yang beriman adalah ketika mereka yu'tuna ma atau mereka memberikan apa yang mereka beri berupa infak, tetapi wa qulubuhum wajil, ya, hati mereka diliputi oleh ketakutan, gemetar hatinya, takut amal itu tidak diterima, bahkan tidak dilipat gandakan oleh Allah seperti mana yang diinginkan. Sehingga ketakutan ini membuatkan pelakunya berusaha untuk mencukupi apa syarat dan rukunnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana dilipat gandakannya, ya, tanaman-tanaman yang berasal dari satu benih menjadi banyak biji-bijian. Dari satu ulas benih menjadi berulas-ulas buah dalam satu biji. Maksudnya berulas-ulas biji dalam satu buah. Kita boleh tengok, ya, tanaman. Ketika kita sebagai petani menanam satu benih, ya, buah durian ataupun buah nangka, cempedak, apa yang berlaku? Pokok itu tidak akan menghasilkan buah yang berulas-ulas dalamnya selagi kita tak meletakkan benih itu, ya, pada tanah yang subur, penjagaan yang super ketat, dibagi baja, dibagi air, dibagi pencahayaan, dicantas, dipangkas, ya, segala hal-hal yang boleh menghambat perkembangannya. Kalau kita berinfak, kita nakkan bertambah pahala kita di akhirat. Kita inginnya ketika kita berinfak itu, kita letakkan infak itu pada hati kita yang ikhlas. Karena hati kita itu dataran, tempat di mana kita akan meletakkan infak kita. Walaupun faktanya kita bagi infak itu pada orang lain, tapi sesungguhnya kita meletakkan pahala infak itu dalam hati kita. Maka pastikan hati kita itu ikhlas.
Ikhlas. Sudah ikhlas, kita buat adalah untuk membenarkan apa yang kita percayai, yang kita yakini, bahwa kita akan berjumpa Allah nanti di akhirat untuk mendapatkan ridha-Nya. Sehingga apa yang kita tanam dalam hati kita berupa infak tadi itu berkembang dan dikembangkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kuat hati kita karena adanya tanaman-tanaman yang ditumbuhkan Allah dalam hati kita ketika kita menaruh benih infak dalam hati kita. Iya. Nanti boleh dicek dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Mula daripada ayat 261 sampai 267. Perhatikan baik-baik di situ. Super ketat untuk memperolehi kemurahan Allah di sini. Fakullu hasanatin ya'maluha tuktab bi asyri amsalih. Karena itu ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-200, surah yang kedua ayat 261 di situ, Allah kata, ya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'if. Di sini ada juga ila sab'i mi'ati dha'ifin. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'. Wasi'nya apa? Wasi'un alim. Memang Allah itu maha luas. Maka Allah bertindak meluaskan pahala kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Tetapi dalam masa yang sama, alim, Allah mengetahui kepada siapa Allah akan meluaskan pahala kebaikan itu. Tidak pada semua orang. Tidak pada semua orang. Alim, Allah alim. Bila bincang tentang kealiman Allah, Allah itu alimul ghaib wa syahadah. Allah itu mengetahui perkara yang gaib dan juga yang syahada, yang nyata. Ketika Allah itu alimul ghaib, maka disitulah Allah al-khabir. Allah memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap perkara-perkara yang tersembunyi, yang detail. Ya, al-khabir. Mengapa demikian? Karena Allah itu al-latif, yang halus pengetahuannya, halus perbuatannya, halus juga zatnya. Ketika Allah dikatakan sebagai alimus syahadah, sungguh Allah itu as-syahid dekat kita, ar-raqib dekat kita, as-sami' al-basir dekat kita. Oke? Jadi apa yang telah lalu yang kita lakukan, sama ada kita berinfak ke, sama ada kita berbuat kebaikan yang lainnya ke, yang menunjukkan atas Islamnya kita, maka hal itu belum tentu diangkat oleh Allah sebagai pahala yang akan digandakan sehingga tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ujurahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, yang berpuasa, dialah yang akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya tanpa batas. Yang tanpa batas di sinilah perlu adanya kecintaan terhadap Allah, sehingga orientasi perbuatannya itu bukan dunia, tapi karena Allah, karena Allah dan karena Allah. Dan puasa itu amal kebaikan, merupakan rukun Islam, yang balasannya itu hanya Allah yang membalasinya, yang balasannya itu tidak dibatasi oleh Allah, tanpa batas. Bayangkan, mengapa demikian? Karena orang berpuasa itu menunjukkan cintanya kepada Allah karena dia sanggup untuk mengenepikan dorongan syahwatnya. Orang berpuasa itu sebetulnya dia tak nak ikatkan dorongan hawa nafsunya, dorongan syahwatnya untuk makan, untuk minum. Mengapa sampai berlaku begitu? Karena dia mencintai Allah, dia mengutamakan Allah. Maka amalan atas dasar cinta pada Allah di sinilah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Namun sudahkah kita melakukan amal-amal keislaman berupa sholat, zakat, puasa, haji, dilengkapkan dengan syahadatnya itu karena cinta Allah? Atau karena tuntutan, aku kan muslim, aku kena tunjukkanlah? Kita pikir balik perkara itu, tuan-tuan. Ya. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang Islam, yang Islamnya itu ihsan atas dasar imannya, ingat sekali lagi iman, dan imannya adalah karena potensi ahsan takwimnya dioptimalisasikan dengan sebaik-baiknya.
maka Allah akan lipat gandakan dengan 10 kali ganda, bahkan sampai 700, bahkan tanpa batas. 700 di sini adalah sebutan untuk kategori banyak. Mengapa 700? Iya, karena kata 7 itu merupakan bilangan yang sudah mencapai bilangan lebih 700. Dari angka 1 ya ditambahkan kosong jadi 10, karena satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Ya. Jika 10 itu dinaikkan menjadi didorobkan kepada angka 7, jadilah 70 lah kalau itu. Tapi kalau digandakan lagi menjadi 10 kali gandanya, maka jadi 700. Dilipat gandakan lagi menjadi berapa? 7.000. Lagi menjadi berapa? 70.000 dan seterusnya tanpa batas. Asalkan semua didasari atas cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin mencintai Allah jika kita tidak tahu keindahan Allah, kebaikan Allah, kesempurnaan Allah. Apa yang baik, yang indah, yang sempurna, disitulah hati kita akan condong. Apa yang buruk, yang kurang, yang penuh dengan cacat, kita tidak akan condong, kita akan menjauh. Itulah fitrah kita yang cenderung kepada kebaikan, dan kebaikan itu hanya pada Allah Ta'ala, kesempurnaan itu hanya pada Allah Ta'ala, keindahan itu hanya pada Allah Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, fa'akim wajahaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Karena Allah itu indah, baik dan sempurna, di mana hati kita condong kepadanya, maka kita diminta untuk menghadapkan wajah kita dalam bentuk ubudiyah kita, solat kita, fa'akim wajahaka lid-dini hanifa, dalam agama kita yang lurus, yaitu agama tauhid. Oke. Jadi kebaikan yang diniatkan dibalasi satu kebaikan, tapi kebaikan yang diamalkan atas niat yang benar dibalasi dengan 10 kali ganda sampai 700 ganda. Dan hal ini tak payah kita mendengarkan, tapi kita juga kena menyaksikan pada fenomena-fenomena yang terbentang di luar sana. Akan benarnya sabda Rasulullah ini. Demikian juga wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab lahu mithliha. Kenapa Ustazah? Ketika Rasulullah bersabda idza ahsana ahadukum islamah, jika sudah baik Islamnya kita, lalu Rasul kata kebaikan yang dilakukan akan dibalas dengan berkali ganda. Kenapa juga ada keburukan? Iya, karena ketika kita Islam sudah baik, kita tetap sebagai manusia yang ada syahwat. Tetap akan ada syaitan yang merasuk dalam diri kita. Tetap kita akan ada kelalaian. Dan tetap juga kita akan melakukan perbuatan yang buruk. Itu satu keniscayaan. Maka Allah menunjukkan di sini keadilannya, bahwa setiap keburukan yang dilakukan oleh seorang muslim, walau bagaimanapun Islamnya itu baik sekalipun, maka hal itu dicatat dengan satu keburukan. Mengapa demikian? Perempuan, kita kena sadar, melakukan keburukan itu perkara yang amat mudah karena dia dicenderungi oleh syahwat kita, nafsu kita, hawa kita, syaitan kita. Syaitan itu ada di sekitar kita, depan, kanan, belakang, depan, samping, kiri, samping kanan, dia meliputi kita. Kita nak berinfak saja 70.000 syaitan itu nak halang tangan kita. Jadi infak sekalipun niat kita dah dipesongkan oleh syaitan, tujuan kita dah silap. Dia tak mau perempuan kita ini berbuat baik. Jadi berbuat baik itu susah karena dia melakukan sebuah pendakian. Dan berbuat buruk itu mudah karena dia melakukan penurunan. Artinya, kalau kebaikan itu amat mudah dilakukan, dan kalau dia dibalasi dengan keburukan 10 kali ganda, maka tidak ada peluang kita untuk masuk surga. Karena apa? Karena sentiasa keburukan yang membawa pada pembalasan yang berkali-kali ganda itu akan mengotori hati kita.
Karena tempat letaknya keburukan berupa dosa, ataupun tempat letaknya kebaikan berupa pahala, itu dalam hati kita. Maka hati kita itu ada yang keruh, gelap, ada yang putih, bersinar, menggilap. Karena itu tempat duduknya pahala dan juga dosa. Seandainya perbuatan dosa itu mudah dilakukan dan dibalasi dengan 10 kali ganda sampai 100 kali ganda, Allah, habislah kita. Namun Tuhan kita Al-Alim, Maha Tahu, juga Al-Karim, Maha Mulia, Ar-Rauf, Maha belas kasih, Al-Halim, Maha penyantun. Akhirnya Allah hanya meletakkan satu keburukan, satu dosa di atas perbuatan buruk kita. Yang kita niatkan dan yang kita lakukan atas niat kita. Tapi kalau setakat kita punya niat, sebagai tahu perempuan, kalau kita punya niat buruk dan kita tak melakukannya, tak ditulis oleh Allah. Tapi kalau kita punya niat buruk dan kita melakukannya, ditulis kejahatannya oleh Allah. Cuma saya perlu clarify dekat sini bahwa niatan buruk jika tidak dilakukan disebabkan karena dia sadar bahwa niat yang buruk ini adalah salah, maka dia tak ditulis oleh Allah. Tapi kalau niat buruk yang tidak dilakukan disebabkan karena tidak ada masa untuk melakukan, karena disebabkan terhalang untuk melakukan, tapi hati menggebu-gebu tetap untuk melakukan, itu akan dicatat oleh Allah. Hal ini hanya kita dapat ketika kita belajar tentang syarahan hadis, tentang pandangan para ulama. Bayangkan, dalam hati kita tersembunyi niat yang buruk, yang kita memang meniatkannya, dan kita tak mampu melakukannya karena timingnya itu belum tepat begitu. Bukan karena kita sedar bahwa perkara itu tak bagus. Kalau kita sedar perkara itu tak bagus dan kita tak buat, memang tak dicatat. Tapi kalau kita kita sedar perkara itu buruk, tapi tetap kita niatkan, namun belum ada timing yang tepat untuk melakukan, tetap dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan hal ini akan membawa dirinya untuk berjumpa Allah Ta'ala, untuk mempertanggungjawabkan. Jadi Allah akan menyoal kita, bukan menyoal kebaikan kita, perempuan. Dia akan menyoal tanggung jawab kita yang terabaikan, yang kita cuaikan. Seperti contoh tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Yang membuat kita masuk neraka itu bukan karena anak kita yang menyeret kita ke neraka, tetapi bukan karena dosa anak kita yang membuat kita masuk neraka, tetapi karena kita tak mampu untuk mempresentasikan tanggung jawab kita sebagai parent ketika di dunia. Maka jangan salah dan silap begitu, bahwa kita masuk neraka itu karena anak kita yang menyeretnya, karena dosa anak kita. Bukan, karena kita tak mampu untuk mempertanggungjawabkan tugasan-tugasan kita selama di dunia ketika Allah bagi amanah berupa anak-anak. Ketika tak mampu untuk mempertanggungjawabkannya, ya kita dihukum oleh Allah. Hukumannya antaranya Allah akan campakkan kita ke neraka. Masya Allah. Ya. Jadi Allah begitu bijaksana, Al-Hakim, sehingga ketika manusia itu begitu mudah melakukan keburukan, Allah tidak membalasinya dengan 10 kali ganda keburukan, tetapi satu keburukan saja. Dan ketika Allah yang Maha Tahu itu mengetahui bahwa manusia begitu susahnya untuk melakukan kebaikan disertai dengan niat yang baik karena Allah Ta'ala, sekali dibuat apa yang diniatkan itu karena Allah Ta'ala itu, maka Allah balas dengan 10 kali ganda, bahkan 100, 700, 300, 1000 dan seterusnya. Ya, jadi di sini baru kita akhirnya belajar bagusnya Allah, baiknya Allah. Ya.
tahu akan keperluan kita, tahu akan keinginan kita, tahu akan harapan kita, sehingga Allah meletakkan pahala yang besar untuk kebaikan yang ikhlas dan meletakkan dosa yang sedikit untuk keburukan yang kita lakukan karena dorongan hawa nafsu kita. Jadi itu saja yang beliau saya sampaikan untuk puan-puan sekalian dan tuan-tuan. Semoga bermanfaat. Mari kita buktikan baiknya Islam kita dengan mengerti apa bentuk-bentuk keislaman yang baik itu. Syahadat kita bagaimana, salat kita bagaimana, zakat kita bagaimana, puasa kita bagaimana, haji kita bagaimana. Apabila kita mampu menjaga yang fardu, lalu kita teruskan dengan perkara yang sunat, maka Allah akan mencintai kita. Bukti yang Allah mencintai kita adalah tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, semuanya berpetunjuk. Bahkan Allah menggambarkan kakinya adalah kakiku, tangannya adalah tanganku, pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku. Sekali dia berdoa minta sesuatu, aku akan memakbulkannya. Itulah pentingnya belajar Islam, belajar iman, belajar ihsan, yang akhirnya membawa kita kepada kecintaan terhadap Allah dan cintanya Allah kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak maklumkan bagi sesiapa yang menginginkan kitab untuk kelas tadabbur hadis ini boleh terus berhubung kepada pihak Rami insyaallah kita bekalkan buku itu sila berhubung kepada nombor 016 54 12523 Oke, dan Ustazah nak bagi tahu juga bahwa sekarang ini dah masuk bulan kedua, akan masuk pada minggu yang ketiga, keempat. Mana? Atas ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa akan ada 3 seminar di bulan 2 ini, masuk pada minggu yang kedua, ketiga dan yang keempat. 3 seminar itu kita letakkan pada setiap hari Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, dengan kapasiti masa 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Apa yang kita seminarkan adalah berkaitan dengan persediaan kita untuk menyambut Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh berkah. Supaya kita tak kehilangan berkah itu, kita siapkan, kita latih dari sekarang. Latihan pemikiran itu paling pasti, bukan latihan pengamalan dulu, pemikiran. Karena itu ada seminar yang akan diadakan pada minggu yang kedua di bulan 2 ini yang bertajuk Hukukul Quran, memandangkan bahwa puasa sangat dekat dengan Al-Quran. Lalu bagaimana cara kita nak menjadi sahibul Quran, sahabat Al-Quran, melalui petunjuk Al-Quran itu sendiri untuk menyambut Ramadan nanti. Kemudian seminar yang kedua pada minggu yang ketiga, kita akan bincangkan tentang masalah takwa, konsep takwa, sehingga kita tahu sudahkah kita bertakwa atau belum, karena takwa merupakan tujuan kita berpuasa. Jangan-jangan sudah lepas puasa kita belum boleh detek sudah bertakwakah aku kini, maka konsep tentang ketakwaan itu perlu untuk diperbincangkan. Dan ini sangat penting karena terkait dengan masalah hati kita, iman kita, dan juga badan kita, Islam kita. Kemudian yang ketiga, sebenarnya yang ketiga kita adakan pada minggu yang keempat di bulan 2, pada hari Sabtu dan Ahad, 3 jam 3 jam, membincangkan tentang masalah psikologi Asmaul Husna, tentang bagaimana kita nak
melatih diri kita melalui sentuhan-sentuhan pemikiran terhadap nama-nama Allah dalam Al-Quran. Karena kalau kita berpuasa, puan-puan dan tuan-tuan, di bulan Ramadan, tentu kita perlu persediaan harta untuk berinfak, ya, persediaan jasad, ya, untuk boleh beribadah, kan, persediaan akal untuk memikirkan, membaca Al-Quran, ya. Persediaan apa saja? Persediaan jiwa kita, ya, untuk suci bersih dalam berinteraksi dengan Tuhan kita. Jadi kita perlu memahami nama-nama Allah untuk membina jiwa kita agar lurus jiwa kita, untuk membina perilaku kita agar lurus perilaku kita dengan sentuhan tadabbur nama-nama Allah yang dikaitkan terus dengan apa yang akan kita lakukan bulan Ramadan. Oke? Itu pun sangat menarik juga diperbincangkan, karena kita bulan Ramadan itu syahrul qurbah, itu kata An-Nabulsi, syahrul qurbah, bulan kedekatan dengan Allah. Takkan kita nak mendekat dengan Allah, kita tak tahu Allah siapa. Karena itu saya sebenarnya terinspirasi melakukan perkara ini tatkala beliau Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi memberikan syarahan Asmaul Husna, ya, sepanjang Ramadan, ya. Jadi saya buat dulu Ramadan supaya kita senang praktis nanti ketika Ramadan. Ya. Kemudian pada bulan yang ketiga, ya, bulan yang sudah dekat dan Ramadan, ya, pada bulan yang keempat kan Ramadan, ya. Bulan yang ketiga saya fokuskan, ya, pada perempuan, ya, tuan-tuan, untuk mengikuti seminar Juz'u Amma yang dulu saya dapat feedback, ya, Ustazah, seminar Juz'u Amma ini kan dibuat 2 hari tidak mencukupi, terlalu laju, ya. Jadi akhirnya saya berinisiatif, apa yang telah saya seminarkan itu saya tulis, ya, dalam satu karya buku, semoga terbitlah pada bulan 2 nanti, ya. Pada awal bulan 3 sudah kita boleh gunakan. Kita akhirnya berbincang secara rileks, ya, dalam 8 kali pertemuan, ya. Kita ambil masa 2 jam setiap hari Sabtu dan Ahad. Maknanya ada penambahbaikan yang lebih, ya, daripada tahun-tahun lepas yang sudah kita seminarkan. Ya, karena itu saya juga jumpa perempuan untuk mengikuti seminar saya pada bulan yang ke-3 khusus mentadabbur Juz'u Amma dengan pendekatan yang telah dirumuskan, ya, dan telah tertulis dalam buku yang bertajuk, ya, Juz'u Amma, Kaidah Pemahaman dan Penguasaan, dengan menitik beratkan pada 5 aspek sistematika surah, ya, penafsiran surah, penamaan surah, matlamat surah, dan munasabah surah. InsyaAllah kita semuanya, ya, memohon kepada Allah dimudahkan semua urusan, dibagi kesempatan untuk join dalam program-program yang diadakan oleh pihak Rawdatul Al-Qiyas ataupun disingkat dengan RAMI. Itu saja, dan nanti dalam pendaftaran ini sila berhubung karena waktunya sudah, kalau untuk Juz Amma masih jauh lagi perlu diperpanjangkan. Yang untuk masalah hukukul Quran ini sudah dekat, maka saya jemput untuk melakukan pendaftaran pada nombor 011 3665 8422. Ya, pendaftaran untuk minggu kedua bulan 2 ini, ya, tak lama lagi akan ditutup, ya. Maka tarikh 10 insyaallah akan ditutup untuk seminar hukukul Quran yang alhamdulillah sudah banyak mencerahkan, ya, pola fikir menuju pola aksi, daripada berfikir Qurani menuju aksi Rabbani. Alhamdulillah, itu kami sudah mendapatkan feedback daripada rakan-rakan semuanya. Maka alangkah baiknya rakan-rakan sekalian bagi tahu kawan-kawan yang lain, ya, untuk menghadiri seminar hukukul Quran. Semoga memberi manfaat di masa yang akan datang, dan kita menanam saham mandalla ala khairin falahu ajru man amila, ya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan
maka dia akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjukkan itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqussa ujurahu. Jadi kita berharap semoga Allah juga memberikan pahala pada kita ketika kita mampu untuk menyebarkan kebaikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.